Halo, jumpa lagi di kelas 12 untuk matematika wajib. Kali ini kita masuk di statistika deskriptif 4. Sebelum kita masuk ke materi, yaitu hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menyajikan data pada bentuk-bentuk diagram. Kemudian juga kita akan mengenal histogram. Kita akan mengenal dengan OGIF, ya, atau diagram untuk poligon frekuensi kumulatif. Kemudian berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi yang sangat familiar sekali dalam statistika untuk kelas 12 SMA ini. Nah, berikutnya sebelum kita akan lanjutkan ke materi, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video pembelajaran dari channel Sang Mutorobi selanjutnya. Kita akan lanjut saja kepada materi. Yang pertama adalah untuk penyajian data berbentuk tabel. Jadi penyajian data yang pertama ini adalah kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, di mana tabel ini kita sudah terbiasa dari mulai SD, SMP, kita menggunakan tabel-tabel ini. Misalkan data banyak SMK di 6 kota. Ini ada kota, ada banyak SMK, bisa dibentuk seperti ini. Kotanya kota A ada 30, kota B ada 15, dan seterusnya. Kemudian ada tabel juga banyak murid sekolah di daerah A menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin tahun 2014. Bisa dibentuk seperti ini juga sama ya, penyajian data berbentuk tabel. Kemudian atau yang berbentuk seperti yang bagian bawah ini. Ada nomor, berat badan, dan frekuensi. Nah, bentuk yang paling bawah ini dikenal dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian berikutnya, kita juga bisa menyajikan data itu dalam bentuk diagram. Yang pertama, ini adalah diagram garis, ya. Kemudian yang berikutnya, ini adalah diagram lingkaran. Dan yang ketiga adalah diagram batang. Nah, ketiganya, kita tidak lagi mengulas ya bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram garis atau poligon, kemudian diagram lingkaran ataupun diagram batang. Saya sangat yakin kalian sudah bisa memahaminya ketika kalian di SD dan juga di SMP untuk membuat diagram-diagram ini. Kita akan lanjut saja kepada penyajian data yang berikutnya. Ini tadi yang kedua untuk diagram. Berikutnya yang ketiga, kita akan sajikan dalam bentuk histogram dan juga poligon. Nah, poligon ini dia merupakan diagram garis, tapi ada perbedaannya dengan diagram garis. Dia merupakan titik tengah daripada histogram yang kita miliki. Ya, bisa perhatikan di sini, ini ada tanda, ya, ada titik-titik di sini. Nah, ini merupakan titik tengah daripada histogram yang kita miliki. Nah, histogramnya itu dia seperti diagram batang, namun dia rapat, ya, tidak renggang. Nah, kemudian ada satu tanda lagi, histogram di sini menggunakan cacing atau tanda sampai dengan. Ya, jadi kalau ada kita buat seperti ini, ya, ini Y-nya, maka di sini kita akan berikan seperti ini sampai dengan. Nah, ini tandanya atau cacing kita kenalnya ini adalah sampai dengan. Karena kita mulai di sini kan dari angka 0, tapi di sini tiba-tiba sudah di angka 70,5. Nah, maka untuk bisa kita menyampaikan sampai di 70,5, maka tidak perlu kita tuliskan 1 sampai dengan 69-nya. Cukup dituliskan dengan gambar cacing ini, ya, sampai dengan. Biasanya hanya 3, 1, 2, 3. Ya, seperti ini saja biasanya. Nah, kemudian berikutnya kita menuliskan di sini untuk histogram itu adalah batas bawahnya, batas bawah dari sebuah interval. Nah, kalau misalkan tadi kita punya di sini 70,5, kemudian 75,5, itu artinya kalau kita punya batas bawah, nah, yang dipakai ini, mohon maaf tadi, ya, yang dipakai ini dari mulai sini sampai dengan 95,5, ini merupakan batas atau tepi bawah. Bukan batas bawah ya, tapi tepi bawah. Sedangkan untuk yang paling akhir ini merupakan tepi atas. Nah, jangan lupa tepi bawah itu adalah nilai asli atau batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas ini adalah batas atas ditambah 0,05. Nah,
Kemudian berarti untuk 70,5 itu adalah tepi bawah, maka batas bawahnya berapa? Berarti 70,5 itu ditambah dengan 0,5. Berarti angka aslinya adalah 71. Kemudian 75,5 ini adalah batas bawah dari kelas berikutnya. Maka kita bisa tuliskan 71 sampai 75 seperti itu ya. Itu nilainya frekuensinya adalah 2. Kemudian 76 sampai dengan 80 frekuensinya adalah 4. Kemudian 81 sampai dengan 85 frekuensinya adalah 12. Kemudian berikutnya 86 sampai dengan 90 frekuensinya adalah 9. Kemudian berikutnya 91 sampai dengan 95 frekuensinya adalah 6. Kemudian 96 sampai dengan 100 ya, karena ini tepi atas ya, maka kita kurangi 0,5 berarti 100, ini adalah 1 frekuensinya. Nah, ini adalah tabel yang bisa kita buat dari histogram ini ya, berdasarkan dengan informasi yang dimiliki. Ini kelasnya dan ini adalah frekuensinya. Nah, ini adalah cara membuatnya. Sedangkan untuk menentukan poligon, kalian tinggal mengambil titik tengahnya saja atau XI-nya ya. XI-nya berapa dari kelas ini? Berarti ini 73, 78, 83, 88, 93 dan 98. Nah, ini ada di titik-titik ini ya. Titik-titik ini adalah titik tengah daripada kelas atau interval yang kita miliki dalam histogram. Nah, jadi poligon ya dengan diagram garis itu sangat berbeda sekali pembuatannya meskipun bentuknya sama yaitu garis. Kemudian berikutnya kita juga yang keempat di sini adalah menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau TDF, di mana kita punya dua komponen utama atau kolom utama. Yang pertama ini adalah kolom kelasnya, kemudian yang kedua adalah kolom frekuensinya. Kemudian yang ketiga di sini adalah jumlah daripada frekuensi. Namun bisa ini opsional ya, artinya opsional, dia boleh ditulis, boleh juga tidak. Namun yang pasti harus ada adalah nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ini berkaitan dengan kelasnya atau dengan interval, kemudian yang kedua adalah frekuensinya. Nah, berikutnya ini kita sebutnya ya dari atas sampai bawah ini yaitu banyak kelas. Jadi banyak kelasnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita sebut kelas 1 berarti 50 sampai 59, kelas 4 berarti 80 sampai 89. Nah, itu sebutan untuk banyak kelas atau kelasnya. Kemudian panjang kelas, maksudnya panjang kelas di sini adalah 50 sampai 59. Ini adalah panjang kelas. Berapa? Kita sebutkan saja 50, 51, 52, 53, 54, kemudian sampai dengan 59. Kita dapati ada 10 angka. Jadi panjang kelasnya atau intervalnya itu adalah 10. Nah, maka ini merupakan komponen yang berada di dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, kalian juga bisa lihat di sini untuk penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk kumulatifnya. Ya, di sini ada TDF tapi bentuknya kumulatif. Nah, ini merupakan dasar dari pembuatan untuk OGIF ya, OGIF untuk poligon frekuensi kumulatif ya, baik yang kurang dari maupun lebih dari. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Kalian cukup menuliskan di sini ya, tepi bawah dengan tepi atasnya. Nah, maka yang kita ambil nanti adalah untuk kurang dari kita ambil yang tepi atas. Kemudian untuk yang tepi bawah kita gunakan untuk yang lebih dari. Di sini ada dua, ada kurang dari ya. Kemudian ada frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk yang lebih dari kita gunakan yang tepi bawah. Kemudian untuk yang kurang dari kita gunakan yang tepi atas. Nah, bagaimana penggunaannya? Nah, penggunaannya seperti ini. Untuk yang pertama, untuk yang kurang dari berarti kita mulai dari yang paling kecil ya. Frekuensi paling kecil berarti 40 sampai 45,5 itu adalah 3. Kemudian untuk kelas berikutnya kita menuliskan bukan 6 tapi 3 tambah 6 berarti 9. Kemudian 3 tambah 6 tambah 10 berarti 19 ya, kita tulis berikutnya terus sampai dengan jumlah F. Ini kalau dijumlah ya, sigma F-nya itu sama dengan 40. Jadi kalau misalnya 3, ujungnya pasti adalah jumlah keseluruhan daripada frekuensinya.
Kemudian untuk lebih dari itu kita mulai dari yang M-nya atau sigma F-nya dari 40, dari yang paling besar sampai dengan paling kecil, ya. Nah, di paling bawah itu kan paling bawahnya adalah 4. Maka kita mulai di atas 40, di paling bawah adalah angka 4. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai dasar dalam menyusun pembuatan untuk poligon frekuensi kumulatif. OGIF ini dikenal dengan poligon frekuensi kumulatif. Ini adalah frekuensi kumulatif untuk kurang dari, kemudian dinamakan dengan OGIF naik. Ada juga OGIF yang turun, ya, atau di sini dinamakan OGIF plus, di sini OGIF min. Nah, maksudnya adalah OGIF plus ini OGIF naik, OGIF min adalah OGIF turun. Tapi kalau untuk penamaan poligonnya sama, frekuensi kumulatif. Yang berbeda adalah kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini cara penulisannya seperti ini, ya, menggunakan di sini tepi bawah ataupun tepi atas, ya, tergantung dari nilai yang kita sudah dapatkan. Nah, jadi jangan salah, kurang dari kalian akan gunakan tepi atas, lebih dari kalian gunakan tepi bawahnya. Nah, kemudian berikutnya yaitu kita akan mencari bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang diberikan. Kita lihat di sini data-datanya. Kemudian tabel distribusi frekuensi biasanya dalam pembuatannya kita dibantu dengan satu kolom, yaitu kolom turus. Kolom turus apabila kalian punya 5 angka 1, 2, 3, 4, maka yang kelima kita kasih tanda miring. Ini adalah turus. Kemudian 6 sampai dengan berikutnya, kalau 10 berarti ada 2 seperti ini, ya. Nah, kita mulai. Nah, yang pertama kita akan lanjutkan mulai dari langkah yang pertama, yaitu langkah pertama kita akan tentukan N-nya. N-nya ini sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada 12. 12 dikalikan 4. Ya, maka jumlahnya adalah 48 angka. Kemudian yang kedua, kita akan tentukan Xmax dan juga Xmin. Xmax-nya di sini angka paling besar. Data terbesarnya kita lihat ada 52, 55. Ada yang lebih besar dari 55 kah? Kita lihat satu per satu. Perhatikan ada 58, ya. Oke, setelah 58 ada lagi yang lebih besar dari 58. Oke, tidak ada, ya. Xmax-nya 58, maka Xmin-nya. Oke, kita cari untuk Xmin-nya. Xmin-nya berarti kita bisa lihat di sini. Xmin-nya paling kecil di sini ada 38, 35 paling kecil. Kemudian setelah 35 ada lagi yang lebih kecil. Oke, paling kecil 35. Nah, maka kalau kita cari jangkauannya, jangkauan itu adalah Xmax dikurang Xmin. Nah, maka 58 dikurang 35. 8 kurang 5, 3. 5 kurang 3, 2. Berarti jangkauannya adalah 23. Nah, berikutnya yang keempat, kita akan cari untuk banyak kelas, ya. Dimana banyak kelas di sini kita bisa pelajari untuk banyak kelas. Nah, kita bisa misalkan di sini adalah K. K ini adalah 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan log N. N di sini adalah banyaknya data, maka 1 ditambah 3,3 dikalikan log daripada 48. Nah, kalian cukup mencari log 48 dengan kalkulator, tidak perlu menggunakan tabel. Jika memang ada tabel, bisa juga menggunakan tabel logaritma. Tapi jika kalian memiliki kalkulator, itu lebih mudah. Misalkan di sini kita punya 48, kemudian kalian cari log. Ini ada log, ya. Kita tekan lognya, maka keluar hasilnya log 48 adalah 1,68. 1 ditambah 3,3 dikalikan 1,68. Kemudian kita kalikan dengan 33. Hasilnya adalah 55,48. 1 tambah 55,48. Kalau kita jumlahkan berarti 56,48. Nah, ini nilai K-nya kita akan bulatkan ke atas, ya. 56,48
3,48. Di sini kita bulatkan, maka hasilnya untuk 3,3. Oke, sepertinya ada kesalahan. 48 kita log 1,68 ya. 1,68 dikali 3,3, 5,544 ya, 5,544. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya, ini angkanya tidak bersesuaian. 1 ditambah 5,544, maka kita tambahkan dengan 1 berarti 6,544. Nah, maka K-nya bisa kita naikkan ke atas, kita bulatkan, yaitu 7. Jadi banyak kelasnya adalah 7. Banyak kelas itu yang dari atas ke bawah ya, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian yang kelima, kita akan cari yang namanya panjang kelas. Panjang kelas ini biasa dikenal dengan interval. Nah, maka kita akan lihat panjang kelasnya itu jangkauan dibagi dengan K. Jangkauannya 23 dibagi dengan 7. 23 dibagi 7, 3,29. 3,29 kita bulatkan ke atas juga, hasilnya adalah 4. Nah, kemudian kita akan input dari data terkecilnya adalah 35. 35 sampai dengan, karena 4, 35, 36, 37, 38. Kemudian 39 sampai dengan 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Kemudian 47, 48, 49, 50, 51 sampai dengan 54. Kemudian 55, 6, 7, 8 sampai 58. Kemudian 59, 60, 61, 62 sampai 62. Nah, kemudian berikutnya kita akan isi ya, terus di sini. Sebelumnya kita hapus dulu untuk di bagian angkanya agar lebih jelas nanti. Yang pertama adalah kita akan bulatkan ya, sehingga bisa terlihat angka yang belum dan yang sudah. 35 sampai 38 dari atas ke bawah, 35 sampai 38, 1 ya. 35 sampai 38, 1 lagi. Kemudian 35 sampai 38. Oke, ada 38 lagi. 35 sampai 38. Oke, kosong ya. Berarti ada 1, 2, 3. Nah, frekuensi kita tulis di sini 3. Kemudian berikutnya 39 sampai 42. 39 sampai 42 ada 1, kita tulis di sini supaya tidak lupa. Sampai 42 ya. 2 di sini. Kemudian di sini ada 3. Kemudian ada 4. Berikutnya adalah di sini 39 ya, ada 2. 1, 2. Kemudian berikutnya ini ada 1 lagi, 1. Kemudian berikutnya apakah ada 39 lagi? Oke, 1. Kemudian berikutnya ini ada 1 lagi. Ada 2 lagi ya. 1, 2. Dari totalnya ada 11. Nah, kemudian berikutnya 43 sampai 46. Kita mulai dari yang pertama, 43 sampai 46 ada 1, kemudian ini ada 1 lagi, 2, kemudian ini ada 1 lagi, 2. Berikutnya ada 1, 46 ya. Ini 2, 1, 2. Kemudian berikutnya oke, ini lanjut. Oke, di sini ada 1. Oke, berarti totalnya adalah 7. Kemudian berikutnya 47 sampai 50. 47 sampai 50 ini ada 1. Kemudian 1. Berikutnya adalah 1, 2. Berikutnya adalah 47 sampai dengan 50. 1, 2. 1, 2. Kemudian ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian berikutnya ini adalah 1, 2,
1, 2. Totalnya ada 11. Kalau 51 sampai 54, 51 sampai 54 ada 1, 2. Kemudian berikutnya ada 1, 2. Berikutnya ada lagi ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka total ada 13. Berikutnya adalah 55 sampai 58. Ini ada 1, 2, ya. Kemudian 58-nya ada 1. Oke, berarti jumlahnya adalah 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, maka kita cukup membuat 6 saja, ya. Bukanlah ke 7. Jadi 6,5 ini kita bulatkan ke 6, sehingga untuk yang bagian terakhir, interval terakhir, kita tidak butuhkan karena memang X max-nya adalah 58. Kita jumlahkan di sini 3 tambah 11, ini 14, 14, ini 18, ini 16. 4 tambah 8, 12, 12 tambah 6, 8, 1, ya, berarti 48. Ini untuk sigma F-nya. Nah, kemudian berikutnya kita akan lanjutkan kepada pembuatan frekuensi relatif, kumulatif, kurang dari, dan lebih dari. Kita lihat di sini frekuensi relatif berarti nanti dalam bentuknya adalah persentase. Nah, persentase berarti kita cukup menuliskan 1 per jumlahnya, berarti 1 per 40. Berarti kita bisa tuliskan di sini 1 dibagi 40 dikalikan 100, 2,5. Bisa tulis di sini 2,5 tanpa menuliskan persen, ya. Kemudian 2 dibagi 40 dikalikan 100, itu 5. Ini adalah 2 per 40. Kemudian 17 per 40, ini adalah 3 per 40, 10 per 40, kemudian 7 per 40, ya. Nah, kita jumlahkan di sini 17 dibagi 40 dikalikan 100, 42,5. Kemudian 3 dibagi 40 dikalikan 100, 7,5. Kemudian 10 dibagi 40 dikalikan 100, ini 25. 7 dibagi 40 dikalikan 100, 17,5. Nah, maka kalau kita jumlahkan 17,5 ditambah dengan 25 tambah 7,5 ditambah 42,5 ditambah 5 ditambah 2,5, hasilnya adalah 100. Ya, maka di sini kita bisa tuliskan 100% untuk jumlah frekuensi kumulatifnya. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, ya, kita cukup tuliskan di sini 1, kemudian 1 tambah 2, 3, 3 tambah 17, 20, 20 tambah 3, itu adalah 23, 23 tambah 10, berarti 33, 33 tambah 7, 40. Nah, berhenti di sini. Nah, kemudian untuk lebih dari, kita mulai dari angka 40. Ya, 40 kurang 1, 39. 39 kurang 2, 37. 37 kurang 17, berarti berapa? 20. 20 kurang 3, sini 17. 17 kurang 10, itu 7. Ya. Nah, ini sudah berhenti di sini. Jadi paling awalnya 1, berakhir di 40. Kemudian lebih dari, mulai dari 40, berakhir di angka 7, ya, sesuai dengan yang ada di bawah dan paling atas dari frekuensi. Nah, itu adalah cara membuat tabel untuk frekuensi relatif dan juga kumulatif. Nah, berikutnya bagaimana untuk memasukkan ke dalam OGIF-nya. Nah, di sini kalian untuk kurang dari, maka kalian gunakan tepi atas, ya. Kemudian untuk yang lebih dari, kalian gunakan tepi bawah. Di sini 45 sampai dengan tepi atasnya 45,5, ya. Kita tuliskan di sini 45,5, kemudian 52,5,
kemudian mohon maaf 59,5, kemudian 66,5, kemudian 73,5, dan terakhir adalah 80,5. Nah, kemudian dari sini kita bisa berikan angka 1, 2 sampai dengan paling tinggi adalah 17. Misalkan di sini 2, di sini 4, di sini 6, di sini 8, 10, 12, 14, 16, 18 gitu ya. Ini 20. Maka yang pertama ini adalah 1 di sini ya mulainya. Kemudian 2 di sini mulainya. Kemudian berikutnya 17 ada di atas sini. Oke. Kemudian 3 ada di sini 3. Nah, tapi kalau misalnya kita bentuk seperti ini adalah bentuk-bentuk untuk membuat histogram. Yang kita butuhkan adalah OGIF. Maka bentuk ini ya bukan kita bentuk seperti ini, namun kita mulai dari angka yang sudah kita buat ya, yaitu dari tabel yang frekuensi kurang dari. Nah, jadi bukan lagi dari tabel kolom frekuensi, tapi kita buat dari tabel yang kurang dari ya. Di sini 1, 3 seperti itu ya. Mulai dari 1 di sini, kemudian 3 ada di sini. Kemudian berikutnya adalah 20, 23. Di sini berarti kita paling tinggi berarti ada di 40 ya. Kemudian berikutnya 20, kemudian 23, anggaplah di sekitar sini. Kemudian berikutnya adalah 33, selanjutnya adalah 40 di terakhir. Oke. Nah, jika kita tarik garis, nah maka garisnya dia akan seperti ini. Nah, ini adalah garis untuk OGIF positif. Nah, kemudian kita akan tarik garis, misalkan di sini adalah untuk 40-nya ya. Kita buat misalkan di sini 5, di sini 10, di sini 15, di sini 20, di sini 25, di sini 30, di sini 35 dan 40. Oke. Nah, di sini berikutnya kita akan gunakan tepi bawah ya, maka kita tulis 44,5, kemudian di sini 51,5, kemudian kita tuliskan di sini adalah 58,5, di sini 65,5, di sini adalah 72,5, di sini adalah 79,5. Karena tepi bawah yang kita gunakan. Nah, sedangkan untuk yang tepi atas sepertinya ini ada kesalahan penulisan karena yang digunakan adalah tepi atas, maka kita ambil yang sebelah kanannya. Maka untuk yang sebelah kanan di sini harusnya yang ini ya, angkanya kita tambahkan dengan 0,5, 51,5 di sini, kemudian 58,5, 65,5, 72,5, 79,5, dan yang terakhir adalah 86,5. Nah, ini adalah untuk angka-angkanya. Nah, berikutnya kita akan pasang angka yang sudah kita peroleh dari tabel untuk frekuensi kumulatif lebih dari, dimulai dari 40 sampai dengan 7. 40 ya di sini. Kemudian 39 anggap di sini. Kemudian berikutnya 37. Kemudian berikutnya adalah 20. Berikutnya adalah 17 di sini, dan terakhir adalah 7. Nah, ini kita sambungkan. Nah, ini adalah merupakan untuk OGIF yang negatif. Nah, ini adalah pembuatan untuk OGIF baik yang kurang dari maupun yang lebih dari, atau OGIF plus dan OGIF min. Nah, kemudian kita sampai di sini untuk pembelajaran statistika
Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel Sang Murata Robi, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa, salam